ketika saya meliput di situ, dia cari tuh mana wartawan ini gitu kan. Cari, tangkap, bunuh gitu ya. Itu di pengadilan itu mereka bawa senjata tajam, bawa barang, bawa apa gitu kan. Jadi di sweeping tuh. Nah saya kebetulan waktu itu saya pikir ini saya mati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sopi, kembali lagi bersama saya Iif Fatmala dalam podcast LPII, segmen Special Guest Podcast LPII. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih Sopi. Kira-kira siapa ya? Nah, bintang tamu kita kali ini merupakan seorang alumni Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, fakultas di sebelah FEB nih Sopi. Nah, beliau merupakan seorang alumni yang sudah sukses nih Sopi, karena beliau sekarang adalah seorang trainer dalam public speaking dan jurnalistik di Riau Development Institute. Beliau juga merupakan seorang komisaris utama dari Riau Tribun dan juga pemimpin redaksi dari totalnews.co.id. Wah, ini mah keren banget Sopi. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, yaitu Bang Satria Utama. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Nah, Bang kan udah menjadi alumni Universitas Riau nih. Kapan sih Bang abang terakhir ke Universitas Riau, dan ada nggak sih waktu misalnya main-main ke FISIP ini rindu dengan suasana-suasana waktu menjadi mahasiswa gitu Bang? Oke, saya tamatnya tahun 99 ya. Jadi masuk tahun 93, tamatnya tahun 99. 6 tahun ya. Oh. Kalau sekarang disebut 6 tahun bagi mahasiswa sekarang, lama banget gitu ya. Iya. Tapi kalau zaman dulu biasa itu. Nah, 99 cukup lama setelah tamat saya nggak ke kampus sebenarnya ya. Lalu baru mulai sering ke kampus lagi itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 16 17 gitulah ya. Baru agak sering ke kampus lagi, kemudian agak rutin ke kampus itu karena diminta teman-teman di FISIP untuk jadi dosen tamu ya, dosen luar biasa di komunikasi gitu. Ya senang bisa kembali ke kampus sebenarnya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap kampus ya, setelah kita melanglang buana kemana-mana gitu If kira-kira. Oh gitu ya Bang. Nah, kalau If baca dari CV Abang ini kan setelah tamat S1 tentunya Abang udah bekerja menjadi seorang penyiar nih Bang. Nah, sebenarnya itu Abang bisa nggak sih jelasin gimana dari Abang tamat sampai bisa menjadi penyiar dan sekarang bisa menjadi seorang pemimpin redaksi di totalnews.co.id Bang? Jadi penyiar itu sebenarnya bukan setelah tamat ya. Saya jadi penyiar itu justru di UNRI. Jadi belajar jadi penyiar itu justru di UNRI. Dulu di tahun 93 itu UNRI punya radio, namanya Radio Kampus UNRI. 1390 kilohertz dulu namanya, 1390 kilohertz. Jadi di AM ya, frekuensinya waktu itu AM. Dan UNRI itu satu-satunya radio kampus yang punya radio, universitas yang punya radio di Riau. Berdiri tahun 84 sampai tahun 95. Jadi saya kebetulan kepala studio terakhir di Radio Kampus UNRI itu. Nah, jadi itu sejenis UKM ya, yang mengelolanya itu UKM, jadi dulu ada UKM radio namanya. Tahun 95 itu terjadi bencana bagi radio itu, karena waktu itu studio kita masih di kampus Koba, itu disambar petir. Nah, petirnya langsung ke antena, sehingga antenanya patah 2. Dan kemudian membuat semua peralatan terbakar. Nah, membuat semua peralatan radio kampus terbakar. Nah, ketika itu saya sebagai kepala studio mencobalah untuk meminta solusi dari pihak rektorat, tapi ya waktu itu sayangnya nggak ada solusi, nggak ada dana dan sebagainya. Akhirnya ya radionya mati. Oh, berarti memang sampai sekarang udah dinonaktifkan gitu ya Bang, radio tersebut? Iya, udah almarhum dia. Padahal kalau misalnya masih ada, kayaknya banyak sih mahasiswa-mahasiswa yang bakalan
menggunakan radio tersebut. Tapi ada satu sejarah lagi nih sebenarnya radio kampus yang perlu saya ungkap. Jadi setelah dia tidak mengudara tahun 95, itu sekitar tahun 96 97 sempat ada pihak yang mau mengajak kerjasama menghidupkan kembali radio itu. Nah, kemudian berdasarkan kesepakatan dengan pihak Unri, rektorat, disetujui awalnya untuk kerjasama itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal namanya Radio Grace. Ya, pada waktu itu memang awalnya rencananya dihidupkan kembali di dalam kampus, di kampus Koba itu. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya malah berdiri di luar, berdiri di luar kampus. Namun waktu itu sejumlah peralatan, kemudian kaset-kaset, dan bahkan juga kru-kru yang ada terakhir yang kita latih itu juga diajak gabung ke sana gitu. Jadi udah keluar gitu jadinya dari Unri gitu ya? Iya, akhirnya keluar dari Unri. Padahal sebelumnya ada kesepakatan tuh, ada kesepakatan antara pihak kampus dengan si pengelola pemilik yang akan membantu itu dengan beberapa kesepakatan, misalnya bahwa selama Radio Grace itu berdiri beroperasi itu krunya dari radio, krunya mahasiswa Unri. Ya. Kemudian beberapa kegiatan di kampus misalnya itu dipublikasikan secara gratis. Sebenarnya seperti itu kerjasamanya waktu itu. Tapi karena pihak kampus juga nggak terlalu aware dengan hal itu, akhirnya ya seiring perjalanan waktu udah nggak ada jejak lagi tuh. Jadi Radio Grace yang kita dengar sekarang itu seolah-olah nggak punya histori dengan radio kampus Unri, padahal sesungguhnya ada. Berarti pas udah keluar itu abang masih jadi kepala radio itu atau gimana? Iya, ketika radio kampusnya tidak bisa hidup, saya sudah berjuang untuk mendapatkan dana tapi nggak ada, ya saya akhirnya yang nonaktif kan, lalu ditawari deh ke radio swasta waktu itu. Nah, pertama kali saya siaran di radio swasta itu tahun 96 di Radio Kelapita namanya. Di Radio Kelapita kurang lebih 1 tahun lebih, namun karena KKN saya berhenti, lalu saya KKN. Sepulang dari KKN, ya prosesnya itu akhirnya saya diajak gabung juga ke Radio Grace sebenarnya. Jadi saya sempat juga siaran di Radio Grace 2 tahun gitu lah. Nah, di situ ya setelah tamat ya kemudian saya memilih untuk mencari pengalaman baru, terjun ke jurnalis. Jurnalistik di media cetak. Jadi waktu itu ada sebuah perusahaan koran baru buka di Riau, lalu saya diajak untuk bergabung, ya sudah saya gabung ke situ. Lalu saya berhenti dari Radio Grace waktu itu. Nah, begitulah sampai akhirnya kemudian ya berkarir, lalu berganti-ganti perusahaan, kemudian sampai akhirnya di era media online seperti sekarang saya buat sendiri media online gitu, dan masih menjadi jurnalis lah sampai sekarang. Oh, berarti abang menjadi penyiar itu memang dari dulunya memang udah suka menjadi ngobrol gitu, jadi mengimplementasikannya menjadi seorang penyiar, atau abang mengetahui keminatan tersebut itu waktu udah di kuliah? Ya sebenarnya mungkin sesuai dengan passion ya, sesuai dengan hobi juga ya. Artinya memang sejak kecil tuh saya suka dengar radio. Jadi mungkin mulai SD itu udah hiburannya radio ya. Zaman dulu juga mungkin gak kayak kalian sekarang itu punya banyak alternatif. Dulu pilihan kita cuma radio atau TV TVRI gitu kan. Nah, dari kecil saya suka dengar radio, dengerin lagu gitu ya. Suka sambil nyanyi juga dengerin radio itu, apalagi waktu zaman saya kecil itu hidupnya dengan drama radio ya. Jadi pulang sekolah biasanya kita duduk atau lagi ngerjakan sesuatu, kita sambil dengerin drama-drama radio. Saya suka sekali gitu. Ketika kuliah sebenarnya nggak kepikiran. Jadi waktu buka UKM biasa kan mahasiswa baru biasanya akan ada pemilihan UKM apa sih yang mau gitu ya. Saya sebenarnya sempat gabung di Bahana mahasiswa gitu. Apa tuh Bahana, Bang? Yang UKM jurnalistiknya di kampus, UKM Bahana mahasiswa itu. Nah, cuma waktu itu saya juga daftar di UKM radio. Dua gitu ya, Bang.
Memang pertama yang diumumkan itu lulusnya itu di Bahana. Jadi saya sempat ikut pelatihan 2 hari. Tapi hari ketiga itu muncul pengumuman di radio, saya lulus juga gitu. Akhirnya saya pindah lagi ke radio gitu. Saya tinggalin Bahana. Kenapa Bang lebih milih yang radio? Kenapa nggak dua-duanya aja sejalan? Ya nggak bisa kan waktu itu, tentu waktunya agak repot juga karena ini UKM yang intensitasnya tinggi kan. Seperti radio itu setiap hari kan kita beraktivitas. Iya. Bahana juga biasanya begitu gitu. Nah waktu itu memang belum terlalu dengan jurnalistik ya. Lebih ke dunia hiburan. Memang saya senangnya dengar lagu, kemudian cuap-cuap gitu ya. Lalu suka nge-MC gitu. Nah akhirnya ya itu yang terus berlanjut gitu. Tapi akhirnya memang panggilan jurnalistik itu mungkin sudah takdir ya, walaupun dihindari gitu ya. Saya coba hindari di awal itu. Ya tapi akhirnya saya masuk juga ke jurnalistik. Nah itu karena waktu itu radio sebenarnya dari tahun 93 sampai 98 itu memang radio masih tidak boleh buat berita. Karena itu aturan dari negara. Ya, radio nggak boleh buat berita sendiri. Jadi kita memang kemudian sebagai entertainer gitu. Oh berarti memang pure di radio itu menghibur gitu ya Bang? Iya, jadi acaranya paling ya muter lagu gitu ya, buat tanggal lagu, kemudian buat kuis dan sebagainya. Tapi tahun 98 setelah terjadi reformasi, terjadi perubahan peraturan di negara, lalu terjadi kan kita yang namanya dari otoritarian menjadi negara demokrasi. Nah pada saat itu kebetulan kita di radio dapat bantuan banyak dari negara-negara lain atau dari lembaga-lembaga asing untuk belajar tentang jurnalistik, karena salah satu fungsi radio sebagai media massa mestinya juga menyampaikan informasi dan edukasi gitu ya. Benar banget Bang. Makanya di tahun 98-99 saya banyak dapat pelatihan dari BBC London misalnya gitu ya, dari lembaga-lembaga pelatihan internasional itu saya ikut pelatihan. Disitulah kemudian saya kenal jurnalistik gitu. Lalu tertarik untuk itu, sehingga ketika ada tawaran ketika saya tamat kuliah, ada tawaran untuk kerja di koran, oke, saya sudah punya bekal gitu. Dan itu langsung diterima, tesnya nggak susah-susah gitu, artinya formalitas saja saya tes gitu, karena dianggap saya sudah punya pengalaman di bidang itu gitu. Sudah mumpuni gitu ya Bang? Ya, karena di radio di tahun 98-99 Radio Grace itu saya sudah memberanikan diri memproduksi berita sendiri di radio waktu itu. Padahal waktu itu semua radio swasta belum ada. Jadi saya turun ke lapangan, saya produksi berita sendiri, saya edit sendiri gitu. Lalu saya siarkan sendiri dengan jam khusus waktu itu, sehingga secara rutin saya buatin program berita radio. Jadi itu mungkin pertama mungkin ya kalau untuk radio swasta ya. Kalau radio pemerintah RRI kan dia udah dari zaman dulu lah buat berita. Tapi di Pekanbaru radio swasta yang memproduksi program berita sendiri yang ada reporternya turun ke lapangan itu waktu itu Grace. Dan itu saya yang menginisiasi gitu. Itu kan Abang bilang di tahun itu sebenarnya belum diperbolehkan ya Bang untuk membuat itu. Jadi ada nggak sih Bang ketakutan gitu waktu Abang memproduksi? Tapi kalau setelah reformasi sudah boleh. Kalau sebelum itu ya nggak boleh tuh, dari 97 ke bawah. Jadi saya 93, 94, 95, 96, 97 itu nggak boleh buat program berita. Hanya boleh ya bacain berita dari koran boleh gitu. Tapi cari berita sendiri, produksi sendiri nggak boleh. Jadi kayak yang udah dibuat orang kita menyampaikan gitu, nggak pure dari diri kita sendiri ya Bang. Jadi sumber ketiga kan, bukan kita radionya sendiri yang memproduksi berita gitu. Berarti cukup complicated juga ya Bang perjalanannya, tapi tetap selaras gitu sama passion Abang. Iya, gitu. Jadi tetap selaras karena memang saya sebenarnya orang yang suka tantangan gitu, sesuatu yang baru saya pelajari gitu, sehingga walaupun misalnya ini jurnalistik baru gitu ya saya pelajari, tapi pada hakikatnya dunia radio ya juga media massa, sehingga sebenarnya nggak terlalu jauh dari ininya, hanya saja dulu lebih banyak di dunia entertainnya, kemudian mengarah kepada informatifnya gitu. Oh gitu. Nah, Abang ini kan termasuk alumni yang aktif kembali ke UNIF gitu kan Bang. Nah, seperti tema kita hari ini kembali untuk memberi arti. Nah, dorongan apa sih yang membuat Abang itu mau kembali lagi ke UNRI ini? Ya, bagaimanapun namanya kita belajar di satu tempat gitu ya, itu artinya kita sudah mendapatkan sesuatu di situ gitu. Artinya kampus itu tempat kita membentuk banyak hal. Bagi saya terus terang perjalanan hidup saya kemudian selanjutnya itu
ya memang basic berangkatnya itu ya dari kampus. Artinya ketika saya kuliah saya kenal dunia radio gitu ya. Dari situ saya kenal tentang dunia penyiaran, saya kenal dunia jurnalistik, dan itu kemudian terus berlanjut gitu. Walaupun sebenarnya jadi agak kontradiktif ya, artinya bahwa saya kuliah itu kan divisi Pol hubungan internasional gitu. Tapi nggak pernah saya pakai ijazahnya gitu untuk kepentingan mencari kerja gitu. Oh berarti abang termasuk yang nggak sesuai sama jurusan abang bisa dibilang ya bang? Iya, ya, kalau kita melihat bahwa tujuan dari orang-orang yang kuliah di hubungan internasional tentu maunya ke konsulat, departemen luar negeri gitu ya. Tapi karena memang dari kuliah saya sudah berkecimpung di dunia media, ya itu ya berlanjut terus gitu. Iya sih, kayak ya udahlah ini udah ada bekalnya tinggal diteruskan aja gitu ya bang. Artinya memang nggak perlu sibuk-sibuk banget cari kerja waktu itu gitu ya. Artinya dengan pengalaman itu saya lebih banyak diminta untuk bekerja daripada untuk mencari kerja gitu loh. Oh berarti bisa dibilang gimana nih bang, kalau misalnya kan ada juga nih banyak mahasiswa yang dia merasa jurusan ini nggak passionnya, berarti nggak apa-apa ya bang kalau misalnya kita kerja itu nggak sesuai dengan jurusan kita selama di kuliah? Ya sebenarnya banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa kuliah itu bukan semata-mata kita mendapatkan ilmunya dari situ gitu ya. Jadi seringkali kalau kita baca cerita orang sukses, mengapa orang tetap menyarankan kita kuliah? Karena sebenarnya kita membutuhkan jaringan gitu loh. Jadi dengan kuliah kita memperluas jaringan kehidupan sosial kita. Artinya bahwa kita mungkin boleh disurvei ya, bahwa orang yang kemudian kuliah di satu jurusan lalu kerja di jurusan itu mungkin nggak lebih dari 50% juga gitu. Mungkin hanya sekitar yang benar-benar sukses di bidangnya itu mungkin hanya sekitar 20-30%. Selebihnya mungkin nyerempet sedikit mirip bisa gitu ya, atau yang betul-betul keluar jalur sama sekali gitu. Tapi bukan berarti kemudian kuliahnya nggak penting gitu. Kuliah itu membentuk kita punya mental untuk struggle kan gitu, bahwa beda kan SD, SMP, SMA kita tuh belajar itu dicekokin. Iya, benar banget ya kan? Bang. Nggak masuk kita kena marah, kena pukul gitu ya, bolos kita kena marah. Kalau kuliah kan enggak. Lu mau nggak datang terserah, yang penting nilaimu tergantung dari aktivitasmu gitu. Jadi itu betul-betul pilihan kita sendiri. Sehingga terbentuk jiwa bahwa ya kita harus struggle gitu. Nggak bisa dicekokin, harus mandiri, harus punya pilihan hidup sendiri. Kedua, kita bertemu banyak orang, dan memang kan jarak dari kuliah kemudian ke dunia kerja itu yang paling dekat gitu. Iya. Nah, sehingga hubungan kita dengan teman-teman masih jauh lebih punya kekuatan, kedekatan dibanding teman kita SD gitu kan, teman kita SMP, teman kita kuliah itu masih sangat intens, dekat, sehingga ketika dia tamat kuliah 3-4 tahun dia sukses, kalau kita ketemu dia, ya kita masih akrab dan mungkin dia masih apa yang bisa kita kerjain bersama gitu. Iya. Nah, jaringan. Jadi itu yang menurut saya penting ya kuliah. Karena itu saya pikir ketika saya tamat, saya tetap ingin kembali juga ke kampus, bahkan menyediakan waktu untuk ngajar untuk adik-adik mahasiswa misalnya, menularkan membantu menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di luar gitu. Saya senang aja gitu, bahwa itu kontribusi. Ya kalau prinsip saya kan semacam amal jariah lah ya, mengajarkan ilmu itu kan amal jariah gitu. Jadi saya senang di situ aja gitu. Oh gitu ya bang. Nah kita coba agak mengulik tentang pekerjaan abang yang jurnalis tadi. Sekarang kan banyak kan bang informasi-informasi yang tersebar nih di media sosial. Gimana sih bang cara supaya mahasiswa-mahasiswa ini tuh bisa kritis dalam memilih-milih informasi agar mereka tuh nggak termakan dengan informasi-informasi yang hoax gitu bang? Oke. Nah ini kita sekarang memang dunia jurnalistik itu mengalami pergeseran ya. Pergeseran dalam arti kata bahwa di Indonesia sejak era reformasi kebebasan untuk mendapatkan informasi, termasuk juga mendirikan lembaga-lembaga pemberitaan itu sangat mudah. Ya, mungkin dulu waktu Undang-Undang Pers nomor nomor 40 tahun 99 itu muncul, itu memang
suasananya atau teknologi zamannya belum berkembang seperti sekarang, sehingga waktu itu masih relevan saja dengan undang-undang seperti itu. Artinya dulu orang dibebaskan mendirikan media, cuma waktu itu mendirikan media, terutama koran, radio dan TV itu memerlukan biaya yang sangat besar. Saya pernah terlibat mendirikan sebuah media cetak misalnya, waktu itu butuh sekitar 10 miliar, 15 miliar gitu, karena harus beli mesinnya segala macam. Di radio juga minimal orang keluar duit 500 juta sampai 1 miliar untuk mendirikan sebuah stasiun radio. Kalau TV, wah udah nggak usah bilang lagi, itu puluhan miliar itu ya. Ya Bang. Sehingga memang waktu itu ketika ya siapa saja boleh mendirikan, tapi kan waktu itu orang berpikir mendirikan media gitu. Lalu era berganti, sekarang masuk ke dunia online, di mana orang dengan mudah mendirikan sebuah media yang berbasis online gitu. Nah, paling tidak sekarang itu banyak orang bisa mendirikan media online hanya dengan bermodalkan 20 juta, 15 juta sudah bisa gitu. Ini yang kemudian menyebabkan banyak sekali bermunculan media online sekarang gitu. Iya, Bang. Di Indonesia itu kabarnya kalau menurut data Dewan Pers itu lebih dari 55 ribu. Banyak banget. Di Riau itu mungkin sudah katanya 5 ribuan gitu ya. Artinya bayangkan banyak sekali media online. Dan persoalannya kemudian adalah yang mendirikan media online belum tentu semuanya adalah orang-orang yang paham tentang dunia jurnalistik, ya, belum memiliki pemahaman yang dan mendalam tentang jurnalistik. Sehingga apa yang kita lihat hari ini terjadi yang namanya tsunami informasi. Artinya apa? Wah, orang yang menyajikan berita, memberikan informasi itu banyak sekali. Karena tadi 55 ribu, bayangkan itu jumlahnya. Sehingga hari-hari kita, wah. Tapi karena yang mendirikan tadi belum tentu orang yang memiliki kemampuan, ya dia nggak paham tentang apa itu berita, apa itu filosofi sebuah berita, apa itu etika dalam membuat berita. Sehingga yang kita terima saat ini banyak berita itu, pertama tidak akurat, kedua berita itu mungkin tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan, ya, ada framing dan sebagainya, ada pembelokan fakta misalnya, atau ada penggiringan opini misalnya, atau bahkan yang lebih parah lagi, memang betul-betul didesain untuk hoax. Oh iya juga ya kan? Karena hoax itu juga disukai oleh banyak orang gitu, terutama ketika ada kontradiksi ya, ada satu yang pro ada yang kontra. Ya ketika ada yang pro, yang kontra berusaha juga dibuatin hoax, juga orang yang suka dengan kelompok sebelah, se-hoax apapun dia suka gitu loh. Nah itu jadi bisnis kan gitu. Nah itu yang terjadi saat sekarang ini. Nah artinya bahwa di saat seperti sekarang memang kita dituntut, publik dituntut untuk memiliki kemampuan literasi yang baik. Bahwa apa sih informasi gitu ya. Kita dituntut untuk tidak mudah percaya ketika muncul satu informasi. Kalau dalam bahasa Islamnya namanya tabayun gitu ya. Jadi ketika ada muncul satu informasi, prinsip awal zaman sekarang ini dengan kondisi yang sudah saya gambarkan tadi, ya jangan cepat percaya. Harus mencari bandingan informasi itu. Nah di dunia media kita paling tidak ketika mendapatkan informasi kita harus cek dulu sumbernya. Ini sumbernya mana? Oh dia media, oke, mengaku media. Tapi media seperti apa? Nah, harus dicek apakah misalnya kalau di Indonesia sesuai aturan media itu harus berbadan hukum. Ya. Nah, yang disebut media massa itu di Indonesia itu sesuai undang-undang dia harus berbadan hukum. Artinya kita lihat dulu ini websitenya dikelola oleh sebuah badan hukum atau enggak. Badan hukum maksudnya PT gitu ya, iya. Perusahaan terbatas atau sebuah komunitas yang terpercaya gitu ya. Oh kalau enggak, oh berarti gugur nih satu keyakinan kita pada ini berarti yang ngelola enggak jelas. Kemudian di undang-undang misalnya media itu harus mencantumkan siapa penanggung jawab dan pengelolanya secara jelas di box redaksi namanya. Kita cek ada nggak media itu sumber berita itu box redaksinya, siapa penanggung jawabnya dan sebagainya. Oh kalau nggak ada, oh berarti juga sesuatu yang perlu diragukan kebenarannya. Tapi kalau tercantum di situ, oh si ini. Nah di situ juga saat kita menilai,
kita mencari rekam jejak misalnya. Oh, siapa pemimpin redaksinya? Pemimpin redaksinya ini si A misalnya. Si A ini dikenal nggak di komunitas jurnalistik? Kita cek namanya di Google lagi misalnya gitu kan. Dia pernah ngasih pelatihan jurnalistik. Artinya dia punya kredibilitas. Sehingga media itu relatif bisa lebih kita percaya dibanding media yang nggak punya hal-hal seperti itu. Nah, Dewan Pers misalnya sebagai lembaga yang juga mengatur atau mengelola soal kebebasan pers itu juga mengeluarkan aturan-aturan, misalnya sebuah media harus terverifikasi, ya, artinya terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers. Kita bisa cek di websitenya Dewan Pers, ada nggak media itu tercantum di websitenya? Atau paling tidak kita cek lagi pemimpin redaksinya atau orang-orang yang bertanggung jawab itu ada nggak namanya di Dewan Pers, karena sekarang seperti kami setiap wartawan itu wajib ikut namanya uji kompetensi. Oh, ujiannya gitu ya Bang? Ada ujiannya gitu, baru kita bisa mendapatkan pengakuan sebagai wartawan yang standar ya, bahasa apanya ya profesional lah, walaupun profesional ini ya namanya di Indonesia profesional itu macam-macam ya. Tapi setidaknya kita ngikutin proses yang cukup berat itu, karena ujiannya berat. Ya, ujiannya cukup berat, nggak semua orang juga bisa pasti lulus kalau ikut ujian. Bahkan ada yang sampai 3-4 kali teman-teman misalnya ikut ujian itu belum lulus, ulang lagi kayak begitu. Jadi cukup berat. Setidak-tidaknya dengan beberapa penyaringan tadi kita bisa melihat gitu bahwa sebuah media ini layak nggak kita percaya. Kalau semua nilai-nilai tadi, medianya yang mengelola website itu badan hukum. Media itu badan hukumnya terverifikasi Dewan Pers. Pengelolanya jelas. Pengelolanya sudah punya kartu kompetensi atau terverifikasi. Orang-orangnya di situ ada pembagian tugasnya, ya. Enggak 1-2 orang aja yang ngelola gitu. Tapi misalnya ya ada pemimpin redaksi, ada redakturnya, ada wartawannya gitu, ya. Itu yang kita coba cek gitu. Jadi sekarang prinsipnya jangan cepat percaya, lakukan cek dan recheck dulu apakah beritanya masuk akal dan logis atau tidak. Kadang-kadang kan yang hoax itu nggak masuk akal gitu ya. Iya sih Bang. Nah itu jangan juga langsung coba percaya kalau kira-kira misalnya makan kacang bisa menyembuhkan kanker gitu kan. Ya jangan langsung percaya dulu gitu loh. Nah atau yang aneh-aneh misalnya gitu ya beritanya. Biasanya juga paling gampang mengenali sebuah berita itu nyerempet hoax atau hoax bener itu judulnya biasanya sangat bombastis. Pakai kata-kata luar biasa atau mengerikan kayak gitu itu yang sengaja nama istilahnya di dunia jurnalistik namanya clickbait. Memancing orang untuk mengklik padahal isinya belum tentu seperti itu. Nah, itu kira-kira. Nah, gitu ya Sophie, kita tuh nggak boleh mengambil informasi secara mentah-mentah. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah informasi yang kita dapatkan itu benar-benar informasi yang benar-benar ada dan nyata gitu. Nah, selama Abang menjadi jurnalis ini kan kita juga tahu kan Bang berita-berita sekarang kayak ada jurnalis yang diculik gitu. Nah, selama masa perjalanan Abang, karir Abang ini ada nggak sih hal-hal yang berbau-bau seperti itu yang mengancam diri Abang sebagai jurnalis? Ya banyak kisah-kisah lah ya, artinya saya karena sudah hampir 30 tahun jadi jurnalis. Kebetulan pada Hari Pers Nasional kemarin di Banjarmasin saya mendapat pengakuan dari organisasi saya PWI itu sebagai mendapat namanya Press Card No. 1, kartu pers nomor 1 gitu. Artinya bahwa itu pengakuan bahwa orang yang bekerja di atas 25 tahun di dunia jurnalistik tanpa henti. Nah itu dia dapat penghargaan seperti itulah. Nah saya 25 tahun lebih, hampir sekitar 28 tahun saya di jurnalistik dan terus melaksanakan kegiatan itu. Ya tentu banyak sekali hal-hal yang ya ada yang menyenangkan, ada yang mengerikan juga gitu ya. Misalnya ya kalau soal terancam jiwa pernah sih suatu ketika saya ngeliput ini ya demonstrasi di sebuah pengadilan di PT UN di Panam dekat sini. Nah waktu itu ada konflik antara sebuah perusahaan dengan warga gitu. Warga
masyarakat yang mengklaim lahannya dicaplok oleh perusahaan. Itu terjadi konflik, demo, bahkan kalau di daerahnya sana sampai terjadi konflik berdarah dan sebagainya. Lalu masalahnya masuk ke pengadilan. Nah, saya meliput tuh. Waktu itu media saya kebetulan terafiliasi juga nih, ada hubungan dengan perusahaan yang itu. Cuma tentu ada hal yang berbeda gitu ya. Bagi kita nggak ikut campur lah urusan konfliknya gitu. Tapi karena kebetulan pemilik modalnya ada kaitannya dengan perusahaan yang berkonflik itu, mereka menganggap kita musuhnya gitu. Jadi ketika saya meliput di situ, dia cari tuh mana wartawan ini gitu kan. Cari, tangkap, bunuh gitu ya. Itu di pengadilan itu mereka bawa senjata tajam, bawa parang, bawa apa gitu kan. Jadi di sweeping tuh. Nah, saya kebetulan waktu saya pikir ini saya mati gitu ya. Ini mati. Itu yang bawa parang itu orangnya kebal pula tuh ya. Jadi dia memang nyayat lehernya gitu ya, gini itu nggak apa-apa dia. Ngeri juga, Bang. Jadi memang langsung diperagain bener. Potong lehernya, potong gitu. Berapa kali dia Bang gini lehernya? Wah, kayak ada kebal. Jadi sepanjang apa dia jalan gitu. Mana kita tebas saja kita nih. Dia gitu ya. Di depan banyak orang gitu Bang? Iya. Jadi semua wartawan waktu itu meliput langsung di apa mereka. Wah, saya untuk waktu itu cepat gitu ya. Kebetulan karena saya masih waktu itu baru keluar masih di radio. Jadi waktu saya keluar dari Grace, saya nggak langsung keluar, saya freelance aja untuk siaran aja. Jadi saya masih punya kartu liputan. Jadi ketika sweeping itu kartu saya yang di koran saya masukkan ke dalam dompet. Lalu saya keluarin yang radio gitu. Nggak ada di sini wartawan itu kan teman-teman untuk melindungi ya. Nggak ada tuh yang di sini nggak berani yang liput. Wah, nggak percaya, mana keluarin kartu persnya gitu. Lalu saya, bapak mana? Kamu mana? Gitu ya. Ya saya keluarin. Oh, radio. Oh ya nggak ada katanya. Ya. Selamat gitu. Alhamdulillahnya terbawa kan Pak radionya. Ya kan. Nah, kalau itu nggak cepat saya keluarin dan saya masukkan, saya sembunyikan ke dalam, mungkin saya udah nggak ada, nggak bisa ngobrol gitu. Aduh, serem banget. Ya itu ya, jadi ada pengalaman-pengalaman seperti itulah. Kemudian yang bagi saya yang sangat berkesan ketika saya jadi reporter radio ya. Reporter radio itu salah satu keunggulannya kan dia live, artinya bisa melaporkan secara langsung. Beda dengan waktu itu koran, dia harus tulis dulu besok baru terbit. Nah, waktu saya di Radio Baraba saya jadi reporter juga di situ, dan itu peristiwa yang paling sangat apa dengan saya itu adalah bom gereja ya, yang di HKBP di Jalan Hang Tuah. Waktu itu malam saya lagi santai di rumah, tiba-tiba dapat informasi ada ledakan bom di sana. Ya, saya langsung berangkat ke lokasi, saya laporan live di sana. Saya sempat melihat langsung tanah yang terbongkar itu ketika bomnya meledak. Lalu ke kamar jenazah RSUD untuk melihat kondisi korban. Tapi satu hal yang waktu itu saya sangat shock, polisi yang jadi korban itu teman saya. Oh, innalillahi. Teman saya ya. Kebetulan istrinya itu sering ke studio ke Radio Barabas itu. Waktu itu kita punya program nyanyi lewat telepon, semacam karaoke lewat telepon. Istrinya ini kebetulan ada beberapa istri polisi yang suka acara itu dan sering ke studio tuh. Jadi kita akrab nih dengan istri-istrinya semua gitu ya. Seminggu sebelum kejadian itu kita diundang. Mas main ke rumah ya. Syukuran apa ulang tahun abang si polisi tadi itu. Yaudah kita dateng, makan-makan di situ. Terus dia cerita suaminya waktu itu si polisi itu pakai baju koko warna putih. Dia bilang, itu jarang-jarang dia bang mau pakai baju koko tuh. Cuma kali ini minta belikan baju koko warna putih kata itu. Ya waktu itu gak punya firasat apa-apa. Ya udah kita makan. Nah seminggu ya saat peristiwa itu ketika saya ke rumah sakit saya cek, saya dapat informasi polisi yang meninggal itu ternyata si suami teman saya tadi itu gitu ya. Itu betul-betul melaporkannya dalam suasana yang shock juga sih ya, bahwa ya saya melihat kondisi tubuhnya karena memang bom itu terdiri dari biji-biji besi, paku-paku dan sehingga banyak tubuhnya yang bolong-bolong waktu itu. Nah itu beberapa pengalaman hidup jadi reporter, jadi
wartawan yang menurut saya sangat mempengaruhi saya lah ya, perjalanan hidup saya gitu. Ya selebihnya banyak yang senang-senang juga ya, bisa wawancara banyak orang gitu. Di waktu di radio misalnya hampir semua artis penyanyi itu saya sudah wawancarai, dari Gigi, Dewa gitu macam Ahmad Dhani, Chrisye gitu ya. Banget. Zamrud ya pokoknya. Stinky itu bahkan seharian sama saya gitu waktu dia konser di sini gitu ya. Jadi kalau yang dunia hiburannya senang-senang lah ya. Tapi yang liputan-liputan aktualnya memang kadang-kadang harus banyak pengorbanan. Kadang kita harus pergi ke satu daerah yang jauh, harus masuk hutan dan sebagainya. Tapi bagi saya senang, menjadi jurnalis itu memberikan perspektif yang luas terhadap hidup gitu ya. Artinya bagi saya seorang jurnalis itu banyak memiliki pengalaman, dia berinteraksi dengan banyak orang, membuat kita belajar tentang karakter orang sedemikian banyak. Karena saya kadang harus wawancara seorang penyapu jalan, tapi sewaktu-waktu saya bisa wawancara menteri gitu ya. Oh iya. Sehingga itu ada prinsip di jurnalistik kesetaraan namanya. Jadi saya selalu mengajarkan di kelas-kelas jurnalistik bahwa seorang jurnalis itu tidak boleh merasa lebih tinggi dari seorang penyapu jalan, tapi nggak boleh juga merasa lebih rendah dari seorang presiden. Jadi kalau kita wawancara presiden, jangan kita juga kayaknya jadi Pak Presiden nggak nunduk kayak gitu, nggak perlu gitu. Kita setara. Makanya kalau kalian perhatiin, misalnya orang wawancara dengan presiden kan dia nggak pernah terlalu seorang jurnalis itu pasti Pak Presiden bagaimana menurut Anda gitu kan, biasa aja, nggak perlu sampai gimana. Tapi juga ketika dengan penyapu jalan kita nggak boleh jumawa gitu kan. Woi Pak, berapa gaji kau? Nggak boleh gitu kan. Mentang-mentang dia cuma penyapu jalan, tetap harus dihormati gitu. Nah itu profesi yang membuat saya pikir saya punya perspektif yang luas tentang kehidupan, membuat saya memaknai kehidupan itu dengan lebih arif lah ya. Bahwa ya artinya saya banyak mengetahui hal-hal yang terjadi di Riau misalnya. Mungkin yang kita baca di koran, yang Anda baca di media, itu belum tentu semuanya bisa dituliskan juga gitu. Karena ada etika, ada penilaian terhadap kalau diberitakan semuanya seberapa besar dampak positif dan negatifnya, itu juga harus dimiliki seorang jurnalis. Semakin tua biasanya kita semakin arif gitu. Enggak langsung mau heboh-hebohan gitu. Berarti nggak semua berita itu diberitakan gitu ya Bang? Kayak dipilah-pilah juga? Iya, jadi karena itu memang seorang jurnalis itu dituntut punya kebijaksanaan lah ya. Artinya gini, ada mungkin satu peristiwa yang secara fakta kalau dibeberkan itu bisa menyebabkan banyak kerusakan gitu loh. Atau banyak hal yang negatif. Nah tentu kita nggak akan sajikan semua data itu gitu. Oh berarti memang disaring juga dulu gitu ya Bang? Apakah ini diterima masyarakat atau enggak? Atau dampaknya gitu loh. Misalnya gini, ada peristiwa misalnya satu konflik ya. Konflik, faktanya misalnya begini, ada orang dibunuh. Ada terjadi pembunuhan. Yang membunuh misalnya si A. Si A ini latar belakangnya misalnya misalnya dia pendatang, orang ini, suku ini segala macam. Yang dibunuh misalnya orang tempatan segala macam. Nah itu kita harus hati-hati tuh. Belum tentu kita beberkan semua bahwa A dibunuh oleh si B, dia orang pendatang suku ini, warga ini. Nah, itu enggak sesuatu yang itu fakta sebenarnya kan. Iya. Tapi kan enggak mesti harus disampaikan. Karena kalau kita sampaikan bisa jadi misalnya terjadi muncul ego kelompok. Orang suku kita dibunuh, kita balas serang. Nah itu banyak kasus-kasus itu seperti itu. Makanya saya selalu katakan di kelas-kelas jurnalistik pada mahasiswa, hati-hati menulis hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan dampak negatif, dampak kehancuran yang lebih besar. Sesuatu memang penting untuk diketahui. Tapi apakah semua hal yang harus diketahui itu bermanfaat bagi orang lain? Atau jangan-jangan menimbulkan dampak negatif? Nah itu kebijaksanaan seorang wartawan harus punya feeling bahwa nggak semua nih
harus disampaikan gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin ya kita tidak ungkapkan, tapi peristiwanya fakta lain kita ungkapkan gitu. Berarti kayak disimpan sendiri gitu ya Bang faktanya. Ya, itu ya sesuatu yang istilahnya berita di balik layar ya gitu ya. Orang-orang belakang aja yang Hanya tahu. orang-orang belakang aja yang tahu gitu. Karena ya nggak semua juga bisa kita ungkapkan karena hal-hal sensitif ya. Iya. Gitu. Nah, di di FEB sendiri Bang, khususnya di organisasi saya LPII. Nah, kami tuh di LPI periode ini kan alhamdulillahnya IIF diamanahkan menjadi kepala bagian hubungan masyarakat kan Bang. Hubungan masyarakat itu kayak menjadi jembatan lah untuk bisa mengenalkan LPI kepada halayak ramai. Nah, dari itu tuh IIF menggunakan salah satunya ini podcast, terus juga ada juga Bang yang kayak jurnalis namanya wartawan mini. Nah, IIF itu biasanya kan meliput kayak pemilihan gubernur atau wakil gubernur FEB itu diliput gitu Bang, atau enggak kayak kemarin yang kenaikan UKT itu juga diliput. Nah, untuk jurnalis yang di lingkup fakultas gini Bang, gimana sih Bang caranya supaya IIF tuh bisa bisa lebih memperkenalkan ini loh, ada loh berita yang dari FEB gitu. Jadi orang-orang tuh bisa mendapatkan informasi tuh dari berita yang udah kami buat gitu Bang. Ada nggak sih Bang tips and triknya gitu? Ya pada intinya tugas sebuah media itu adalah memberikan informasi ya. Nah kalau mengacu pada undang-undang pers misalnya, media massa itu berperan untuk informatif, edukatif, sosial kontrol dan hiburan seperti itu ya. Nah ini tentu tinggal jalankan aja tuh perannya gitu. Nah bagi saya yang sering saya sarankan adalah bagaimana kita menjadikan media itu benar-benar memberi manfaat yang banyak lah bagi publik ya, bagi audiensnya gitu. Sepanjang niat kita baik, bagaimana kita menjadikan menggunakan media itu untuk hal-hal yang baik gitu ya, maka itu akan diterima masyarakat. Jadi yang paling penting kenali dulu sih segmennya gitu ya, sesuai dengan segmen aja. Kalau lingkupnya di satu tempat yang terbatas ya tentu komunitas itu saja yang diinfokan gitu, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok itu baik dari luar atau apa gitu ya. Ya misalnya kalau FEB itu tuh ya bisa saja bisa tentang apa sih peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang kuliah di FEB atau alumni FEB gitu ya. Apa sih kebijakan pemerintah yang kira-kira bisa berkaitan dengan kepentingan itu. Misalnya tiba-tiba pemerintah mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana untuk UMKM misalnya, itu kan berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Nah, itu kan peluang, atau ada beasiswa untuk ini misalnya gitu kan. Jadi media kita akan lebih bermanfaat, akan lebih direspon positif itu kalau memang memenuhi kebutuhan dari audiensnya, memenuhi harapan dari pembacanya gitu. Tapi kalau kita menyajikan hal-hal yang jauh dari situ tentu nggak berkaitan tuh kan. Iya sih. Nah, jadi harus dicari tema-tema yang kira-kira berkaitan dengan komunitas itu. Kalau memang ini lebih ke FEB misalnya, ya cari yang berkaitan dengan kepentingan itu gitu. Baik di internal sendiri, kamu bisa dan teman-teman bisa mengangkat tentang inspirasi-inspirasi dari tadi ya, orang-orang yang punya punya peran di masyarakat dari kalangan FEB misalnya, seperti itu bisa dilakukan. Jadi intinya seberapa besar informasi yang kita sajikan itu membawa dampak dan manfaat bagi audiens dan pembacanya gitu. Berarti memang harus lebih dikonsepin aja gitu ya Bang, ya. Mau kemana dan baik-baik nanti biar coba saya buat. Kayaknya saya juga ada ketertarikan sih Bang di dunia jurnalistik gini dan dunia suara lah lebih tepatnya. Kayak saya tuh suka bercerita, suka podcast gini. Saya takut pula nanti nih saya linjur kayaknya dari ekonomi. Enggak apa-apa kan, sama aja gitu. Seperti saya katakan tadi, kita nggak mesti terobsesi bahwa jurusan ini harus jadi pengusaha. Saya juga tapi kan akhirnya saya berpikir bahwa ilmu yang saya dapat di hubungan internasional itu tetap relevan dengan apa-apa yang saya lakukan sekarang. Misalnya kita di hubungan internasional belajar tuh tentang diplomasi, negosiasi. Dan itu terpakai juga kan ketika saya harus bernegosiasi dengan narasumber dan sebagainya gitu ya. Atau kita
belajar tentang teori-teori hubungan internasional gitu. Kita kan memahami konteks-konteks ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia misalnya. Ya tetap ada ya. Sama dengan kalau kalian kuliah di ekonomi, wah itu jauh lebih luas lagi sebenarnya. Iya sih. Berarti ya nggak apa-apa sih teman-teman kalau misalnya teman-teman passionnya ke suatu hal tapi nggak sesuai sama jurusan, nggak apa-apa sih, lakuin aja. Yang penting bisa memberikan dampak positif ke diri kita gitu ya kan Bang. Nah mungkin ini adalah beberapa kata yang akan Abang sampaikan nih kepada mahasiswa khususnya yang udah mau tamat, udah mau mencari pekerjaan supaya lebih semangat lagi Bang. Kira-kira apa tuh Bang? Iya, tantangan ke depan ini luar biasa ya. Kita hidup di era yang cepat, di era yang sangat mudah berubah dan sebagainya. Penuh ketidakpastian sebenarnya. Jadi Gen Z ini, Gen Alpha, Omega dan sebagainya yang akan datang itu akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat cepat berubah. Nah, di sini tuntut kemampuan adaptif yang tinggi ya. Jadi jangan cengeng, jangan mudah terjebak dengan zona nyaman. Tapi selalu mencari sesuatu yang baru gitu ya, dan cepat responsif jika ada sesuatu yang baru, pelajari, ikuti gitu ya. Ya memang beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu punya keahlian A saja itu bisa bertahan sampai belasan tahun gitu. Kalau sekarang nggak bisa ya. Saya walaupun di usia yang sudah setengah abad misalnya, itu mau nggak mau ngikutin. Jadi ada perkembangan baru, ada aplikasi baru, ada AI baru gitu ya. Gambar bisa jadi video. Itu diikutin, memang harus belajar terus gitu. Jadi jangan terlalu lama di zona nyaman, nikmati zona nyaman terlalu lama, terlalu santai, sementara zaman berubahnya cepat. Jadi tantangan kalian ke depan itu sangat luar biasa ya. Apa yang kalian nonton di film-film science fiction itu mungkin akan terjadi. Jadi kebutuhan manusia dilayani robot dan sebagainya itu sudah di depan mata. So tantangannya makin berat kan? Iya Bang. Nah jadi harus respon dengan perkembangan, ya pelajari hal-hal yang baru terus supaya bisa survive. Oke, itu tadi Sophie, kita udah bisa dengar bahwasannya tantangan kita ke depannya itu akan lebih berat lagi dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah mungkin ini terakhir ya Bang mengenai segmen kita hari ini, boleh nggak sih Bang Abang kasih harapan kepada adik-adik Abang yang di bawah itu agar bisa nantinya lebih mengharumkan nama Universitas Riau gitu Bang? Ya, kita punya tanggung jawab lah ya karena kita sudah kuliah di Unri, kemudian kita jadi bagian dari komunitas ini, kita punya tanggung jawab untuk menjaga nama baiknya ke depan. Yang penting tetap berkontribusi di masyarakat secara positif saja ya, hindari hal-hal yang negatif. Insya Allah itu sudah menjadi sebuah dukungan lah ya, upaya kita menjaga nama baik itu. Oke, baiklah, mungkin segitu aja segmen bincang-bincang kita Sophie pada hari ini. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang. Baik. Lebih jauh mengenai mimpi jurnalistik ataupun hal-hal lainnya gitu. Nah Sophie, itulah tadi podcast kita pada pagi hari ini. Saya Ifat Mala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.